Bab 1166, menemui orang itu. Apa aku bilang? Kita lebih baik pakai caraku saja. Tapi, kamu malah mau dia dipecat, dan sekarang dia justru membuatmu makin kesal. Suara tawa terdengar di ujung telepon. Semua orang di kampus tahu kalau aku punya masalah sama dia. Kalau dia tiba-tiba mati, aku bakal dicurigai. Ya, sudah. Kamu tenang saja. Biar aku yang mengurusnya. Ferdi segera mengangguk dengan gembira. Ketika dia akhirnya menutup telepon, seringai di wajahnya menjadi makin lebar. Bagaimana? Profesor Antono bertanya dengan penuh harap. Aku harus bilang apa lagi? Kalian pesan saja karangan bunga untuk melayat. Lagi pula, dia adalah mantan rekan kerja kita. Jawab Ferdi dengan senyuman jahat. Keluarga Winarno bukan keluarga sembarangan. Mereka memiliki koneksi di negara barat. Tidak sulit bagi mereka untuk menyewa pembunuh bayaran. Sekalipun Agam kuat, dia tidak mungkin bisa mengalahkan keluarga Winarno. Namun, Agam sudah mendapatkan dukungan dari Pak Farid sekarang. Jika Agam mendadak terbunuh dan Pak Farid tidak terima, akan ada masalah lain yang muncul. Reputasi Agam harus dirusak lebih dahulu. Baru setelah itulah Agam boleh dibunuh. Memikirkan hal ini, Ferdi segera menelepon untuk menanyakan di rumah sakit mana Stefani dirawat. Setelah itu, dia pun memanggil taksi. Agam tidak mengetahui apapun soal ini dan dia mungkin tidak peduli sama sekali. Setelah Isadora terbangun, Agam menemaninya berjalan ke asrama. Sesekali keduanya bertemu dengan beberapa mahasiswa yang menyapa Agam dengan sopan. Teman-teman sekelas Isadora yang biasanya tidak peduli pada gadis itu, bahkan berinisiatif menyapa Isadora. Tidak cuma itu, mereka juga menyempatkan diri mengobrol sebentar. Kakak. Setibanya di asrama, Isadora berbalik dan menggigit bibirnya. Dia memandang Agam cukup lama tanpa tahu harus berkata apa. Meski Agam tidak memberitahunya, Isadora sudah membaca beberapa obrolan di forum sekolah. Kita tidak boleh kasar pada orang lain, tapi itu bukan berarti kita akan diam saja kalau diganggu. Kalau kamu diganggu lagi, langsung beritahu aku. Kamu paham, kan? Kata Agam dengan serius. Awalnya, dia ingin memberi Isadora pelajaran agar gadis itu bisa sedikit tegas. Namun, ketika melihat wajah polos gadis itu, Agam menjadi tidak tega. Hari ini Agam tidak hanya memberi Stefani pelajaran. Tindakannya itu juga merupakan peringatan bagi orang lain, terutama para mahasiswa, agar tidak mengganggu Isadora. Di provinsi ini memang banyak orang yang bosan hidup. Agam tidak merasa tindakannya berlebihan. Orang jahat harus menerima balasannya. Sesederhana itu saja. Bagaimana nasib Isadora jika Agam tidak datang ke ibu kota kekaisaran? Gadis itu mungkin sudah terbunuh saat pergi ke Bukit Barat atau pada malam itu. Dia sudah lama kuliah di sini. Sebelum ini pun pasti ada kejadian yang membahayakan nyawanya. Isadora mengangguk dengan patuh dan kembali ke asrama. Agam kemudian mencari Yana dan menceramahinya habis-habisan. Yana hanya bisa menunduk dan menganggukkan kepala. Dia tidak ke kampus hari ini. Ketika dia akhirnya tahu soal Isadora, Agam sudah membereskan masalah itu. Dia tahu Agam sibuk dan harus menemani Isadora, jadi dia tidak menghubungi Agam seharian ini. Melihat ekspresi sedih gadis itu, Agam tidak tahu harus berkata apa. Setelah Agam selesai mengomel, gadis itu kembali ceria. Ceramah Agam pun ditutup dengan acara makan malam. Agam pun pulang ke asrama setelah makan. Begitu membuka pintu, dia melihat Vero yang mengenakan pakaian rumahan menyilangkan tangan di depan dada. Napas wanita itu agak memburu dan dia sepertinya sedang kesal. Nyali Agam langsung ciut. Kamu masih punya rasa takut rupanya. Vero mendengus sambil memelototi Agam yang berjalan memepet tembok. Kamu bibiku. Tentu saja aku harus menghormatimu. Agam tersenyum canggung dan menegakkan tubuhnya. Bibi, aku mengantuk. Aku tidur dulu, ya? Namun, saat masuk ke kamar, Agam melihat Vero mengikutinya dan duduk di tempat tidur. Dia tidak bisa kabur lagi sekarang. Kamu tahu kenapa aku marah? Vero mengangkat alisnya dan mendengus. Bibi sudah membantu menyelesaikan masalahmu. Tapi kamu tidak bilang apa-apa. Ini yang membuatku marah. Cuma gara-gara itu, Agam kaget dan berkata dengan senyum masam. Aku agak sibuk. Ya, kamu sibuk menemani gadis lain makan malam, kan? Tentu saja kamu tidak ingat sama bibimu ini,
Vero lanjut menggerutu. Bajumu bau hotpot. Ini sudah kedua kalinya kamu membuatku kesal. Agam tidak bisa berkata-kata. Wanita ini pencemburu, terlepas usia dan statusnya. Jadi, Bibi yang membantuku menyelesaikan masalah itu tadi? Padahal, aku sudah bersiap-siap untuk mengemasi barang-barangku di kampus. Sambil berbicara, Agam kembali ke ruang tamu untuk mencuci 2 apel dan menyerahkan 1 kepada Vero. Melihat apel yang Agam ulurkan, mata Vero yang indah memancarkan rasa senang. Dia mengambil apel itu dan menjawab. Tentu saja itu aku. Aku bibimu. Siapa yang akan peduli padamu kalau bukan aku? Saat menyadari bahwa dirinya terlalu cepat senang setelah hanya diberi apel, Vero diam-diam memarahi dirinya sendiri. Awalnya, dia berniat mengomeli Agam lebih lama. Namun, tekadnya itu runtuh karena apel. Dia gagal menyembunyikan rasa senangnya. Bantuanku ini tidak gratis. Kamu harus menemaniku keluar besok. Kemana? Agam menyilangkan tangan di depan dada dan berkata, Bibi, aku sudah bersumpah pada diriku sendiri. Aku cuma mau dijodohkan sama wanita berusia antara 18 sampai 30 tahun. Siapa yang mau menjodohkanmu? Sembur Vero. Dia langsung berbalik dan membuang muka. Setelah memikirkan jawaban Agam, wajahnya meruna. Wanita berusia 18 sampai 30 tahun, dia masih lolos persyaratan. Kamu pikir aku mau mengajakmu kemana? Aku mau kamu menemui orang yang sudah membantu Bibi. Berkat bantuannya, aku bisa menyelesaikan masalah ini. Kata Vero dengan kesal. Aku tidak mau. Agam menggeleng dan langsung menjawab. Dia ingin menjalani hidup yang biasa-biasa saja tanpa harus terlibat dalam pergaulan kelas atas yang rumit. Namun, setelah berbicara, Agam melihat bahwa Vero tidak menanggapi dan justru menatap dirinya dengan galak. Agam pun segera mengubah jawabannya. Ya, aku ikut. Bibi, bagaimana mungkin aku tidak membalas budi? Kira-kira, aku harus membeli hadiah apa? Kalau bisa, jangan yang mahal. Kamu bisa serius tidak? Tanya Vero sambil memutar bola matanya. Cepat tidur. Aku akan mengajakmu beli baju besok. Kamu butuh jas untuk menemui orang itu. Jangan pakai baju santai. Agam bertanya dengan ragu. Memangnya siapa orang itu? Kamu belum kenal. Setelah berpikir sejenak, Vero lanjut berbicara. Kamu tahu kakek Bram, kan? Orang yang mau kita temui adalah seorang guru utama selevel kakek Bram. Kamu harus sopan dan tidak boleh kurang ajar. Mendengar itu, Agam tak pelak merasa kagum. Tanpa menunda-nunda, dia segera mandi dan beristirahat. Keesokan paginya, Agam diseret oleh Vero untuk membeli pakaian. Agam masih bertanya-tanya, pusat perbelanjaan macam apa yang buka jam 7 pagi. Akan tetapi, dia hanya bisa menurut. Karena belum ada pusat perbelanjaan yang buka, Vero membawa Agam ke penjahit pribadi. Menurut penjelasan Vero, seseorang tidak perlu uang untuk membeli pakaian di penjahit tersebut. Toko itu hanya melayani keluarga terpandang dan perusahaan terkenal. Bahkan, konglomerat dengan kekayaan senilai puluhan triliun harus menunggu dengan sabar. Bagi pemilik tempat tersebut, penghasilan senilai ratusan juta tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan keuntungan non-material lainnya. Bab 1167, Kompleks Keluarga. Kemarin malam, Vero mengukur lingkar pinggang dan bahu Agam. Gurunya bekerja semalaman untuk membuat jas. Hanya perlu beberapa perubahan kecil untuk dipakaikan pada Agam. Setelah sibuk sejenak, waktu sudah mendekati pukul 9 saat Vero berangkat. Vero mengemudikan mobil dan sesekali menatap Agam di kursi penumpang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Aku tidak menyangka kamu terlihat sangat tampan memakai jas ini. Kalau aku tahu dari awal, aku akan memesan 2 potong untukmu. Tidak semua orang bisa cocok mengenakan jas. Beberapa orang sangat tidak cocok mengenakannya. Meskipun bentuk wajah Agam tidak terlalu menakjubkan, bentuk tubuh dan tingginya sangat proporsional dan pas. Ditambah dengan aura diri Agam yang tidak bisa ditebak. Bahkan Vero yang sudah melihat bakat muda yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak henti-hentinya memuji Agam. Bibi, tetap rendah hati. Bibi tahu sendiri, aku tidak suka menonjolkan diri. Ujar Agam lalu tertawa. Apa yang kamu lakukan kemarin sama sekali tidak rendah hati. Kalau kamu rendah hati, hari ini kita tidak akan mengunjungi pria tua itu.
Jawab Vero. Ketika menunggu lampu lalu lintas, Vero tanpa sadar melirik jam dan melihat tanggal di kalender. Matanya yang indah seketika menunjukkan kekhawatiran, seolah-olah dia mengkhawatirkan sesuatu. Agam pun mengerutkan kening dan bertanya. Bibi kenapa? Kuberitahu kamu saat kita pulang nanti. Vero menghela napas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah berkendara selama setengah jam, mereka akhirnya sampai di gerbang kompleks bangunan besar di kota tua. Dibandingkan dengan perumahan di luar sana, kompleks keluarga semacam ini terlihat sangat berantakan dalam hal arsitektur. Akan tetapi, di zaman sekarang orang-orang yang bisa tinggal di rumah semacam ini jelas merupakan orang-orang berkedudukan. Penjaga gerbang itu adalah seorang pria tua berusia 60-an. Dia duduk di kursi goyang sambil membaca koran. Melihat Vero keluar dari mobil dan berjalan mendekat, orang itu pun tersenyum dan berkata, Nah Vero, kamu sudah datang. Kakek Dio, ini manisan kesemek dari toko manisan Jaya untukmu. Ujar Vero sambil menyerahkan manisan kesemek yang dibungkus koran. Oke, aku sudah berapa kali mengantre di sana tapi tidak kebagian. Manisan ini bagus sekali. Pak Dio terus tersenyum karena bahagia. Pak Dio menyipitkan mata saat dirinya melihat Agam, lalu dia berkata, Halo, nak. Cek kakak, kamu mirip sekali. Pak, puji saja aku kalau menurut bapak aku tampan. Ucap Agam sambil tersenyum. Bicara apa kamu ini? Vero memelototi Agam dan melambai pada Pak Dio. Kakek Dio, ayo masuk dulu. Silakan. Pak Dio melambaikan tangannya dan berpaling dari Agam. Dia dengan hati-hati membuka bungkusan koran dan menikmati manisan kesemek seperti harta karun. Pak Dio juga orang berkedudukan. Kekuatannya sangat besar. Lain kali kamu harus bersikap sedikit lebih sopan saat bertemu dengannya. Bisik Vero kepada Agam. Aku tahu, alamnya mungkin betapa agung alam kemuliaan tingkat 4 akhir. Dia bahkan mungkin agak lebih tinggi lagi. Agam sama sekali tidak terkejut. Baru saja, Pak Dio mengatakan mirip. Pak Dio jelas mengenali identitasnya. Melihat penampilan acuh tak acuh Agam, Vero hanya bisa pasrah menggelengkan kepalanya. Suasana kehidupan di kompleks itu ramai, ada beberapa anak sedang bermain juga di sana. Mereka semua menyambut Vero dengan hangat karena mereka mengenal Vero. Mereka menyapa begitu akrab dan alami seperti menyapa tetangga. Sesampainya di lantai 2. Semen di koridor sudah terkelupas dan gerbangnya ternoda karat. Meski terlihat lusuh, keseluruhan tempat ini bersih dan menyegarkan. Vero mengetuk pintu dengan pelan. Alhasil, pintu terbuka dengan sendirinya tanpa ada yang merespons dari dalam. Bagi mereka yang tinggal di kompleks keluarga, satu-satunya fungsi gerbang adalah untuk menghalangi angin masuk. Mereka tidak perlu mengkhawatirkan pencurian dan masalah lainnya. Bagaimanapun, tempat semacam ini 100 kali lebih aman daripada kompleks kelas atas manapun. Nenek Tini, nenek di rumah? Tanya Vero dengan lembut. Vero sudah datang. Seorang nenek berambut putih berusia 60-an mencondongkan tubuh dan tertawa sambil merajut sweater. Dia sedang keluar beli sayuran. Coba kamu lihat, Pak Farid ada di rumah atau tidak? Sepertinya dia tidak ada juga. Vero menjulurkan lidahnya sambil bercanda. Aneh, tadi aku masih melihatnya. Nenek berambut putih itu bingung dan tersenyum. Kamu duduk di rumahku saja dulu. Kurasa Pak Farid ikut pergi juga. Dia akan pulang sebentar lagi. Aku tidak akan merepotkan nenek. Aku tunggu di sini saja. Ujar Vero dengan patuh. Nenek berambut putih itu tidak memaksa dan kembali ke rumahnya. Bibi, kamu mencari Pak Farid? Ujar Agam dengan kaget. Bagaimana kamu tahu? Aku ingat, aku tidak memberitahumu, kan? Vero tampak bingung. Aku tahu di mana dia. Agam tersenyum. Beberapa gerakan di halaman ini tentu saja tidak bisa lepas dari pandangan matanya. Terlebih lagi Pak Farid yang sangat berjasa besar bagi dirinya. Kemudian, Agam pun mengajak Vero ke sisi semak kecil di belakang kompleks. Pak Farid! Teriak Agam, kemudian sesosok tubuh muncul di semak-semak. Orang itu adalah Pak Farid. Pak Farid tanpa sadar buru-buru memasukkan sesuatu ke dalam sakunya. Dia pun langsung menghela napas lega dan datang menghampiri begitu melihat orang yang datang adalah Vero dan Agam.
Vero buru-buru menopang tangannya dan bertanya kepada Agam dengan takjub. Kamu kenal kakek Farid? Aku pernah bertemu dengannya sekali. Ujar Agam sambil tertawa. Aduh, Vero, cepat sekali kamu datang ke sini. Bukannya kamu bilang baru sampai nanti jam 10? Pak Farid tersenyum canggung. Vero sedikit mengernyit dan bertanya. Kakek minum anggur? Pak Farid terkejut dan dengan cepat memberi isyarat. Aku hanya curi-curi minum sedikit, seteguk kecil saja. Jangan beritahu Nenek Tini. Kalau dia tahu, aku tidak akan hidup tenang selama beberapa minggu ke depan. Tapi, kakek Farid, kakek baru sembuh, bagaimana kakek bisa minum? Vero mendengus. Dokter bilang minum dengan porsi benar bisa melancarkan peredaran darah dan baik untuk kesehatan. Ujar Pak Farid, lalu tertawa canggung. Mana ada dokter yang begitu tidak bisa diandalkan? Aku akan menemuinya untuk mempertanyakan ini. Vero bergumam pelan. Dia tentu saja tahu bahwa Pak Farid berbohong. Pemuda ini yang mengatakannya, kan? Pak Farid memberikan pandangan bantuan pada Agam. Agam tersenyum, dia tidak menyangka pria tua ini masih memiliki sisi kekanak-kanakan. Vero menegang dan menatap Agam dengan ragu. Agam sudah menceritakan apa yang terjadi di Candi Gede. Vero mendengus dan berkata, kakek bahkan tidak memberitahuku tentang hal sebesar itu. Kakek Farid, kakek licik. Tidak heran, kemarin kakek langsung setuju-setuju saja. Vero juga keheranan. Kenapa Pak Farid yang begitu bijak ini bisa-bisanya setuju membantu Agam membersihkan kecurigaannya? Ternyata ada cerita di dalamnya. Kalau Bapak mau minum, minum saja sedikit. Aku bisa menjaminnya. Bibi, jaga rahasia ini baik-baik ya. Kalau tidak, Pak Farid akan dimarahi. Kita pun tidak akan bisa makan siang bersama juga. Canda Agam. Aku paham. Vero mendengus kesal. Pria mau berusia berapapun memiliki tabiat yang sama. Pak Farid menatap Agam dengan tatapan bersyukur. Tiba-tiba, Pak Farid berkata dengan panik. Gawat, istriku pulang. Kakek tahu soal ini? Tanya Vero dengan bingung. Aku mendengar pintu tertutup. Sudah puluhan tahun mataku tidak bagus, tangan dan kakiku sudah kaku, sedangkan telingaku masih bagus. Ya, beginilah cara kakek diam-diam minum dan melatih kemampuan kakek. Kata Vero. Pak Farid buru-buru menyembunyikan botol anggur kecil, lalu pergi ke keran di sebelahnya untuk menyikat gigi dan berkumur. Tindakan terampil ini membuat Vero serba salah, mereka miris dan juga lucu. Benar saja, kakek Farid sudah terbiasa berbuat seperti ini. Bab 1168, Pengakuan. Nenek Tini mengenakan gaun, dengan rambut putih dan wajah polos. Gerakan tubuhnya menunjukkan keanggunan seorang wanita keluarga yang baik. Seperti namanya, sekilas saja dia terlihat seperti wanita tua berpengetahuan luas dan bersikap dewasa, dari wajahnya bahkan lebih lembut dan ramah. Ketika Agam melihat Nenek Tini pada pandangan pertama, sebuah kalimat muncul di benaknya. Jika ada puisi dan buku yang tersembunyi di dalam hatinya, selama apapun itu tidak akan pernah mengalahkan kecantikan nenek ini. Nenek Tini sangat akrab dengan Vero. Setelah menyapanya dengan hangat, Nenek Tini pun terkejut saat melihat Agam. Setelah menjelaskan bahwa Agam adalah keponakan Vero, rasa kehilangan seketika terlihat jelas dari mata Nenek Tini. Hal ini pun membuat Vero serba salah. Tini tahu bahwa ada tamu hari ini, jadi dia pun membeli banyak hidangan. Agam dan Vero membantu pasangan tua itu memetik sayuran dan membersihkan ikan di koridor. Sinar matahari musim hujan sangat hangat dan nyaman. Ketika tiba waktunya untuk memasak, Nenek Tini menyuruh Agam dan Pak Farid pergi. Dia mengatakan bahwa dia takut Pak Farid akan mengganggu dan membuat masakan menjadi gosong. Faktanya, Nenek Tini tahu bahwa suaminya dan Agam memiliki sesuatu untuk dibicarakan dan sengaja mencari alasan untuk memisahkan dirinya dan Vero. Agam dan Pak Farid memindahkan kursi dari rumah untuk berjemur di bawah sinar matahari di koridor. Nak, kamu benar-benar, ya. Aku makin menyukaimu. Setelah duduk, kalimat pertama yang terucap dari mulut Pak Farid adalah, mudah sekali untuk bergaul denganmu. Lihat, saat aku sibuk, dalam sehari aku bisa bertemu banyak orang. Mereka selalu memperlakukanku sebagai orang berkedudukan. Mereka tidak memperbolehkanku memindahkan kursi sendiri, menuangkan teh sendiri. Terkadang, aku hanya melipat bibirku saja,
lalu air panas pun sudah disajikan ke sisi bibirku. Sedih sekali, aku tidak bisa hidup bebas. Begitu membahas ini, Pak Farid tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Itu rasa hormat mereka pada Bapak, ujar Agam sambil tertawa. Kalau begitu, saat aku memindahkan kursi, kamu tidak hormat padaku? Sindir Pak Farid. Tidak ada kerugian adalah intelektual atas, kata-kata dengan satu set. Ini juga bentuk penghormatanku untuk memperlakukan Bapak sebagai orang biasa, bukan? Ujar Agam sambil mengangkat bahu. Itulah kenapa aku menyukai pemuda sepertimu. Ujar Pak Farid sambil menyeringai lebar. Mereka berdua berjemur di bawah sinar matahari dan mengobrol dengan menyenangkan. Begitu Pak Farid bertanya tentang keluarga Agam, melihat Agam terdiam, Pak Farid tersenyum dan berkata, Vero, gadis ini, aku melihatnya tumbuh dewasa, ibumu juga sama. Agam terkejut dan memiliki perasaan campur aduk dalam hatinya. Meskipun aku belum pernah bertemu ayahmu, ibumu pernah memberitahuku, aku juga pernah melihat fotonya. Hei, kamu tidak mengatakannya, tapi orang-orang mengatakan bahwa kamu mirip ayahmu. Tapi, menurutku kamu paling mirip dengan ibumu, terutama mata dan kepribadianmu, bahkan lebih mirip daripada Vero. Pak Farid, seberapa banyak yang Bapak ketahui tentang ibuku? Tanya Agam dengan perasaan rumit. Kalau kamu mau tahu tentang masa kecilnya, diceritakan 2 hari 2 malam saja tidak akan selesai. Ketika dia dewasa, dia mulai sibuk dan lebih jarang bertemu. Tapi, dia juga memberitahuku tentang sesuatu. Aku juga tahu tentang kamu melalui beberapa informasi. Setelah terdiam sesaat, Pak Farid menatap Agam dengan serius dan berkata, Kamu datang ke ibu kota kekaisaran sama saja dengan masuk jauh ke dalam sarang harimau. Meskipun Nak Vero berusaha keras menyembunyikanmu, beberapa orang dengan niat tertentu sudah memperhatikanmu. Seharusnya Bapak juga sudah menyadarinya. Ujar Agam sambil tersenyum. Karena kamu sendiri tahu, apa kamu tidak berencana untuk ambil beberapa tindakan? Tanya Pak Farid dengan kaget. Intinya, apakah kamu tidak panik? Pak Farid, meskipun kalimat ini tidak sopan, Bapak mungkin tidak tahu banyak tentang ibuku seperti aku. Agam tersenyum dan berkata, Setidaknya, Bapak tidak tahu apa yang terjadi pada ibuku ketika dia dewasa. Pak Farid tercengang dan berkata sambil tersenyum. Memang benar. Bagaimanapun, ibu dan anak itu terhubung. Tidak peduli seberapa dekat kami hanyalah tetaplah orang lain. Sebenarnya, aku tidak terlalu peduli dengan keluarga Haryanti atau klan tersembunyi. Apa mereka berkomplot atau bersekongkol melawanku, aku tidak terlalu peduli. Setelah terdiam sesaat, Agam menambahkan. Mereka memang lawan yang kuat. Tapi, kalau mereka terusik oleh satu kata, lalu memulai pertikaian, bukankah itu seperti yang mereka inginkan? Strategi membenci musuh, taktis mementingkan musuh, antek-antek seperti itu sudah banyak sejak dulu. Ujar Pak Farid, lalu menghela napas penuh emosi. Sebenarnya tidak semisterius yang Bapak katakan. Faktanya, semua yang aku lakukan sekarang adalah melawan keluarga Haryanti atau klan tersembunyi lainnya. Karena setiap orang tidak bisa dipisahkan, tidak ada yang bisa bersembunyi dari karma. Melihat hal-hal besar dari hal-hal kecil, seringkali dimungkinkan untuk mengetahui di mana situasinya yang tidak beres. Agam mengangkat telapak tangannya dan meletakkannya di bawah sinar matahari. Dia mengepalkan tinjunya dengan pelan dan berkata, Sama seperti sinar matahari ini, sinar itu ada kalau aku buka tanganku, tidak ada kalau aku kepalkan tanganku. Selalu ada dua sisi untuk melihat sesuatu. Hanya dengan cara ini kita bisa benar-benar memerangi ketidakadilan, jangan pernah berhenti sebelum menang. Pak Farid merenung. Tapi, hal yang paling sulit di jalan ini bukanlah prosesnya, tetapi kamu tidak tahu apa itu akan berhasil atau tidak. Kamu sering kehilangan nyawa dan tidak menyenangkannya, bahkan menanggung kesalahan. Agam mengangkat bahu dan berkata, Lagi pula, tidak ada yang bisa meninggalkan dunia ini hidup-hidup, jadi sebaiknya bernyali lebih besar sedikit. Bagiku, ini semua bukan apa-apa. Melihat senyum santai Agam, Pak Farid tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Bagaimana kalau gagal? Agam tersenyum lembut dan bertemu tatap dengan mata bijak pria tua itu. Sinar matahari dan kesejukan berlalu dengan tenang di antara keduanya. Dedaunan mengeluarkan suara berdesir saat angin sejuk bertiup. Suara masakan dan anak-anak bermain dari setiap rumah tangga terdengar lebih jelas. Sekalipun aku gagal,
kalau aku punya hari setelah kematian, aku akan melakukan hal yang sama. Bukan untuk apa-apa, hanya untuk ini. Ujar Agam sambil melihat pemandangan damai di kompleks itu. Pak Farid menatap Agam dalam-dalam, entah apa yang sedang dipikirkan olehnya. Saat itu, suara Vero terdengar dari rumah. Makanan sudah siap. Vero menyuruh keduanya bersiap untuk makan. Karena mengobrol, tidak sadar waktu berlalu begitu cepat. Ayo kita makan, cicipi keterampilan memasak Nenek Tini. Pak Farid mengesampingkan pikirannya, bangkit dan tertawa. Ayo. Agam mengangguk sambil tersenyum dan berjalan ke ambang pintu. Dia pun terdiam sejenak. Jika ada hari setelah kematian, mungkin setiap orang memiliki kehidupan setelah kematian, tetapi Agam mungkin tidak memilikinya. Namun, tidak peduli. Tak kenal takut, ya tak kenal takut. Setelah makan, Agam dan Vero membantu cuci piring. Saat hendak pulang, Pak Farid menghentikan Agam dan berkata, Nak, aku punya teman yang kondisi kesehatannya tidak terlalu baik. Dia menderita penyakit serius. Apa kamu bisa mengobatinya? Vero terkejut, matanya penuh dengan sukacita. Meskipun dia tidak tahu apa yang Agam dan Pak Farid bicarakan, dia tahu bahwa Pak Farid sudah mengakui Agam. Pak Farid berkata demikian, faktanya untuk mendekati Agam. Bisa, kok? Ujar Agam mengangguk. Aku belum bilang soal penyakitnya. Aku sudah mengundang 2 ahli alam absolut. Setelah memulihkan diri selama lebih dari setengah tahun, tubuhnya masih belum membaik. Kata Pak Farid. Penyakit apapun bisa disembuhkan. Ujar Agam sambil tersenyum. Pak Farid melihat senyum di wajah Agam. Mungkin orang biasa akan merasa tidak masuk akal, bahkan sombong saat mendengarnya. Tetapi setelah kejadian terakhir, Pak Farid paham sekali kepribadian Agam. Agam sudah bilang bisa menyembuhkannya, maka sudah pasti bisa. Bab 1169, Jahat. Sampai jumpa lagi Nenek Tini, Kakek Farid. Vero melambaikan tangannya pada kedua orang tua itu dan mengajak Agam ke dalam mobil untuk pergi. Hei, anak yang baik. Ujar Nenek Tini yang tidak bisa menahan tawa. Kamu baru pertama kali bertemu, langsung menyakannya saja. Kamu jelas sekali mau memperkenalkan calon istri para pemuda itu, kan? Kalau pemuda ini tidak baik, kamu tidak akan membiarkan dia mengobati Gavin, kan? Pintar sekali. Aku sudah menebak lebih dari satu hal. Sambil bicara, Nenek Tini mengeluarkan sebotol kecil anggur dari saku celemeknya dan berkata, Oh, ya, jangan minum anggur lebih dari puluhan ribu lagi. Aku dengar semuanya hanyalah alkohol industri yang tidak baik untuk kesehatanmu. Bagaimana aku bisa minum saat aku sakit seperti ini? Ujar Pak Farid sambil terkekeh. Pak Farid merasa agak bersalah saat mengatakannya. Setelah bertahun-tahun bersama, apa aku masih tidak mengenalmu? Tadi masih ada 2 anak muda itu, aku hanya tidak enak membahasnya di depan mereka. Kata Nenek Tini. Pak Farid menggosok sudut pakaiannya karena malu. Dia dengan hati-hati mengulurkan tangannya dan berkata, Kalau begitu aku terima, ya? Lihatlah dirimu seperti ini. Kurangi minum. Pemuda itu barusan memberitahuku tentang keadaanmu. Kamu hanya boleh minum seteguk kecil perharinya, tidak boleh lebih. Siap, aku pasti mematuhi perintah ini dengan tegas. Ujar Pak Farid sambil meloncat dengan gembira, dia berpikir bahwa pemuda itu benar-benar setia. Jika tidak begitu, dia akan mati lemas jika tidak minum anggur seharian. Begitu teringat akan sesuatu yang harus dihadapi Agam selanjutnya, suasana hati Pak Farid pun tenggelam. Apakah pelarian untuk bisa hidup di tempat ini sempit? Tidak, yang benar adalah pelarian untuk bisa hidup di tempat ini terlampau sempit. Pak! Pada saat itu, seorang pria mengendarai sepedanya datang dengan sekantong bebek panggang hangat di tangannya. Pak, ini bebek panggang dari bebek panggang raja. Oke, ada apa? Pak Farid meminta Nenek Tini untuk menerima bebek panggang itu. Sementara Pak Farid berbalik dengan tangan di belakang punggung dan berjalan ke halaman. Pak dan Winky buru-buru meninggalkan sepedanya secara sembarang dan menghampiri dengan langkah kecil. Pak Farid, barusan aku lihat Vero datang. Dia mencari Bapak untuk mendiskusikan masalah dekan berikutnya dengan Bapak, kan? Paren, Vero tidak punya ambisi yang begitu tinggi sepertimu. Dia hanya membahas masalah keluarga. Kata Pak Farid santai. Tapi, aku juga melihat ada seorang pria di sampingnya. Dia sepertinya agak tidak asing. Maksudku,
asal-usulnya tidak jelas. Aku mengkhawatirkan Bapak, ujar Paten dengan ambigu. Pak Farid berhenti berjalan dan tersenyum pada Nenek Tini. Sayang, sudah berapa lama sejak kita pergi jalan-jalan di taman? Bukankah kemarin baru saja jalan-jalan di taman? Nenek Tini berpikir dalam hati, tetapi dia sangat pintar dan menjawab. Sudah lama sekali. Hari ini cuacanya pas. Ayo kita jalan-jalan. Pak, bagaimana kalau aku temani Bapak? Begitu suara Paren terdengar, Pak Farid sudah berjalan pergi. Nenek Tini tersenyum dan berkata, Paren, kami berdua jarang sekali jalan-jalan berduaan. Baik, baik. Paten tersenyum. Sorot mata Paren penuh kesedihan saat melihat kedua sosok orang tua itu pergi. Dia tahu, dirinya harus menyingkirkan Vero jika ingin mendapatkan perhatian Pak Farid lagi. Akan tetapi, Paren tidak bisa dan tidak berani macam-macam pada Vero. Jadi, sekarang kita mulai dari anak muda itu saja dulu. Memikirkan hal ini, kilatan kekejaman pun melintas di mata Paren. Jika bukan karena perilaku buruk bocah ini waktu itu, Paren mungkin tidak akan melakukan apa-apa padanya. Aditya, betul, waktu itu dia pernah punya masalah dengan anak ini, dia hadapi anak itu dengan gagah berani. Orang yang Pak Farid bicarakan itu seharusnya Pak Gavin, kata Vero sambil menyetir mobil. Bapak ini punya kualifikasi yang sangat kuat, bahkan lebih tinggi dari Pak Farid. Dia juga lebih tua, kondisi fisiknya sangat buruk. Apalagi dalam setengah bulan terakhir, keadaannya bahkan sangat kacau sampai tidak ingat siapapun lagi. Makanya kesulitan penyembuhannya sangat tinggi. Kamu harus siap mental. Vero menatap Agam dalam-dalam. Dia masih memiliki banyak kekhawatiran tentang Agam yang langsung menyetujuinya begitu saja. Hal seperti ini, mau menyembuhkannya atau tidak tetap harus menyembuhkannya dengan baik. Jika tidak, Agam akan mudah terseret ke dalam bencana besar. Vero pun langsung bertanya saat melihat Agam bersandar di belakang kursinya dengan tangan di belakang kepala sambil memejamkan mata. Menurutmu, seberapa yakin kamu bisa menyembuhkannya? Aku bahkan tidak tahu jenis penyakit apa yang diidapnya. Masih terlalu dini untuk membahas ini. Ujar Agam sambil tersenyum santai. Lalu, kamu masih semudah itu menyetujuinya untuk menyembuhkannya? Tanya Vero dengan tatapan indahnya. Orang yang diperkenalkan oleh Pak Farid pasti orang yang berjasa besar. Selama orang yang berjasa besar, aku pasti bisa menyembuhkannya. Sekalipun tidak disembuhkan, aku harus memikirkan cara untuk menyembuhkannya. Itu sebabnya aku bilang aku bisa menyembuhkannya. Sebaliknya, kalau pasien itu adalah orang jahat yang besar, flu kecil biasa pun tetap tidak akan bisa aku sembuhkan. Vero pun tersenyum. Karakter anak ini memang seperti ini. Oh, ya, karena Pak Gavin sakit parah, gadis itu juga pasti akan pulang. Tiba-tiba, Agam bertanya. Bibi, bukannya Bibi bilang ada yang ingin Bibi sampaikan saat kita pulang? Apa itu? Vero terkejut, matanya yang indah tanpa sadar menunjukkan kekhawatiran. Kamu mau tahu sekali? Aku takut aku akan mengganggu rencanamu. Tentang keluarga Haryanti, kan? Betul. Kalau begitu itu tidak akan mengganggu rencanaku. Vero berpikir sejenak, lalu baru berkata. Kepala keluarga Haryanti mengundangmu untuk pergi ke kediaman keluarga Haryanti. Waktunya sudah disepakati, akhir pekan ini. Ini hanya pertemuan pribadi. Niat awalnya dia bilang, dia ingin menemuimu sebagai seorang kakek. Bagaimana menurutmu? Bisa, tapi lupakan soal identitas kakek. Aku tidak bisa menerimanya. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi ayah dari ibuku. Cibir Agam. Kesediaan Agam untuk bertemu saja sudah menjadi sinyal yang baik. Hanya saja Vero juga agak bimbang dalam hatinya. Dia berharap Agam akan menolak. Namun, dia juga tahu bahwa Agam cepat atau lambat harus bertarung langsung dengan keluarga Haryanti. Alih-alih diam-diam saja, Agam mungkin akan mengambil inisiatif untuk bertemu. Mungkin keadaan akan berubah menjadi lebih baik. Saat ini, Isadora menelepon. Kak, kamu di mana sekarang? Suara Isadora terdengar gugup. Aku sedang di luar. Ada orang cari gara-gara padamu. Sorot mata Agam menjadi dingin. Tidak, Kak, kamu jangan pulang. Menurutlah padaku, jangan pulang ke kampus. Bu Stefani sudah keluar dari rumah sakit. Dia juga mengundang media di gerbang kampus, menunggumu pulang. Kamu tetap di asrama dan jangan keluar. Biar aku yang menghadapinya.
Agam menenangkannya dan menelepon Yana lagi untuk memintanya membantu melindunginya. Untungnya Yana seniman bela diri kuno dengan keterampilan lumayan. Setidaknya dia tidak akan membiarkan Isadora ditindas oleh teman-temannya. Stefani dipulangkan dari rumah sakit secepat ini. Vero mengerutkan kening. Dengan begitu banyak orang yang memperhatikanku, mereka tidak akan semudah itu untuk ambil tindakan. Mereka pasti akan mengerahkan kaki tangan mereka untuk membuatku muak, tapi ini hanya usaha yang tidak berguna. Orang yang menyembuhkan Stefani pasti akan ikut sial juga. Agam terkekeh. Kemarin Agam tidak hanya menghukum Stefani, juga memberikan karma padanya. Mereka yang menyembuhkan Stefani sama dengan melawan karma. Mereka akan ikut tercemar oleh dosa karma itu. Ketika menunggu lampu lalu lintas, Vero melihat unggahan di forum sekolah. Sudah ada mahasiswa yang mengambil video dan mengirimkannya. Kampus juga mengambil intervensi aktif. Namun, karena di luar kampus, kampus tidak berhak mengontrol. Apalagi banyak media besar yang datang, kejadian kemarin belum sepenuhnya mereda. Setelah keributan seperti itu, opini publik bisa dengan mudah melonjak. Menyebalkan sekali Vero membaca beberapa komentar di forum sekolah yang penuh akan penghinaan terhadap Agam. Bahkan mereka memfitnah Agam yang menyalakan api pada kebakaran di perpustakaan kemarin lusa, kemudian pengunggah menciptakan identitas pahlawan untuk dirinya sendiri. Bab 1170, memfitnah. Bibi, mereka itu bersekongkol. Untuk apa marah? Tanya Agam dengan bercanda sambil melirik Vero. Aku tetap marah. Tentu saja, Vero tahu mereka bersekongkol, tetapi entah kenapa dia tetap marah ketika dirinya melihat Agam difitnah. Vero tidak terima. Dia bersiap menggunakan koneksinya untuk menghapus semua opini media ini, tetapi tindakannya dihentikan Agam. Masalah ini jelas sudah direncanakan dari awal. Sekalipun komentar-komentar ini dihapus, mereka masih akan menggunakan cara lain. Dalam jangka panjang, mereka akan terus mengikuti perintah orang yang menyuruhnya, bukan? Lalu, apa yang harus kita lakukan? Lantas, apa kita harus membiarkan penjahat itu berhasil? Vero mendengus. Dia punya karmanya sendiri. Kita lihat saja pertunjukannya. Agam tersenyum dan berkata, kalau pulang sekarang, siapa tahu kita bisa mengejar waktu pembalasan itu. Di depan pintu masuk utama Universitas Hurapan, berbagai kendaraan media diparkir, kamera juga sudah siap. Para wartawan menarik mahasiswa yang lewat untuk diwawancara, topik yang diangkat juga dipandu ke arah gaya pribadi Agam, kebiasaan, bahkan kebiasaan buruk, dan lain-lain. Di dalam mobil wartawan, Stefani melihat uang tunai 4 miliar di ponsel. Alhasil, wajahnya yang merona penuh dengan senyuman. Setelah dia dihabisi oleh Agam kemarin, dokter dengan jelas mengatakan kepadanya kemungkinan besar dirinya tidak akan bisa bangun dari tempat tidur. Saat itu, Stefani menyesal dan ketakutan setengah mati. Namun, Ferdi menemui dirinya dan mengundang seorang dokter yang tampaknya sangat hebat. Dalam proses pengobatan yang singkat, Stefani pun berhasil sembuh. Setelah bekas luka dan rasa sakitnya pulih, Stefani segera merasa dirinya sudah sehat lagi. Terutama Ferdi mengusulkan kesepakatan. Selama dia muncul sebagai korban dan menggunakan kekuatan media untuk merilis berita, maka dia akan bisa mendapatkan bonus 4 miliar. Tentu saja, Stefani bersedia melakukan pekerjaan yang begitu indah. Pekerjaan ini tidak hanya bisa membalas Agam, juga menghasilkan uang. Pak Ferdi, saat aku dipecat nanti, Bapak harus bantu aku, ya? Ujar Stefani dengan genit kepada Ferdi di dalam mobil. Jangan khawatir. Asalkan anak itu berhasil dihabisi, aku bisa memberimu uang dan membiarkanmu memulai perusahaan mediamu sendiri. Kamu akan menjadi bosnya. Bos Cakrawangsa, aku akan merepotkanmu untuk merencanakan masalah ini. Kata Ferdi sambil tersenyum. Serahkan semuanya padaku. Stefani, kalau kamu bisa mendapatkan perlindungan dari Pak Ferdi, kamu tidak mungkin tertinggal. Ujar Cakrawangsa sambil tertawa. Dari senyuman di wajah Cakrawangsa, terlihat jelas bahwa Cakrawangsa sudah mendapat banyak keuntungan dari Ferdi. Stefani tersenyum gembira. Stefani benar-benar ingin berterima kasih kepada Agam. Jika bukan karena Agam berurusan dengannya, dirinya tidak akan punya kesempatan untuk menjilat Ferdi, apalagi mendapatkan begitu banyak uang dan menikmati perlakuan yang begitu baik. Wartawan dan fotografer membuka pintu mobil dan masuk. Pak Cakrawangsa, materinya sudah difoto. Pak Agam punya reputasi yang baik di kampus.
Banyak mahasiswa memberikan komentar yang sangat positif dan berpikir bahwa dia... Diam! Wajah Cakrawangsa penuh dengan amarah, lalu dia menegur dengan penuh emosi. Aku datang jauh-jauh ke sini hanya untuk mengabadikan perbuatan karakternya. Tidak ada trik baru, atau bahkan gosip. Ada sebuah skandal. Skandalnya dengan seorang wanita bernama Vero. Konon, keduanya tinggal di asrama yang sama dan hubungan mereka sangat ambigu. Tidak mungkin. Ferdi gemetar dan segera berkata, Agam bebas mengusik siapapun, tapi tidak dengan wanita ini. Vero adalah putri Gibran. Di seluruh ibu kota kekaisaran, tidak, di seluruh 9 alam, siapapun yang berani mendekati Vero sama saja dengan cari mati, tidak peduli mau sehebat apapun latar belakangnya. Sekalipun Ferdi disuntik nyali yang begitu besar, dia tidak akan berani mengusik orang besar ini. Kalau begitu bukan apa-apa. Ujar wartawan itu tak berdaya. Apa maksudmu bukan apa-apa? Apa kamu tidak bisa mendapatkan ide lain? Aku memberikan keuntungan besar padamu hanya untuk hasil kosong seperti ini. Cakrawangsa melihat sorot mata Ferdi sudah tidak beres. Wajahnya ganasnya terlihat jelas saat dia teriak. Itu solusi yang bagus. Stefani mencibir. Ketika saatnya tiba, potong beberapa rekaman dan keluarkan dari konteks asli. Bukankah itu cukup? Kalau kamu benar-benar tidak bisa, cari beberapa aktor lagi dan pura-pura jadi mahasiswa. Campurkan fakta dan gosip, hasilnya akan efektif juga. Mendengarnya, mata Cakrawangsa pun berbinar. Dia segera memerintahkan. Kenapa kamu masih diam saja? Cepat pergi, atau aku akan memecatmu. Wartawan dan fotografer tidak punya pilihan selain melaksanakan perintahnya. Hei, Bu Stefani punya ide juga. Tidak heran, Bu Stefani memang layak menjadi bakat yang sudah terbenam di Departemen Jurnalisme selama bertahun-tahun. Sanjung Cakrawangsa sambil tertawa. Sebelumnya, Stefani yang datang menjilatnya. Namun, sekarang Stefani yang menjilat Ferdi, perannya tentu saja harus diubah. Setelah menunggu beberapa saat, para wartawan dan fotografer kembali lagi. Rekaman sudah diambil dalam bentuk beberapa video, beberapa aktor juga sudah direkam. Kirim! Kirim! Suruh media tabloid kecil mempublikasikannya. Cakrawangsa segera memerintahkan dan berkata kepada Stefani. Bu Stefani, selanjutnya aku akan melihatmu tampil. Aku jamin, di masa depan reputasi Agam akan lebih buruk dari toilet. Wajah Stefani langsung diseka dengan bedak putih yang lebih tebal dari dinding. Sekilas, dia tampak seperti orang mati yang merangkak keluar dari peti mati. Dia juga memakai lipstik tebal di leher, lengan, dan wajahnya, seolah-olah dirinya sudah dipukuli. Untuk berpura-pura lebih menyedihkan, Cakrawangsa membantu Stefani keluar dari mobil wartawan. Seolah sudah disepakati sebelumnya, semua kamera langsung mengarah padanya. Saat keluar dari mobil, Stefani mulai memainkan perannya dan mengerang kesakitan. Namun, pihak kampus memblokir berita tersebut. Mereka belum tahu dengan detail apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak menyangka Stefani terluka sangat parah. Dia terlihat baru saja keluar dari ICU. Pintu masuk universitas berada di dekat pinggir jalan, pejalan kaki yang lewat juga datang untuk menonton. Awalnya, mereka kira sedang ada syuting kampus saat melihat rupa Stefani yang menyedihkan ini. Bagaimanapun, sebagai institusi pembelajaran tertinggi, adegan ini sudah menjadi fenomena umum. Namun, tidak biasanya seorang wanita terluka seperti ini. Adegan ini juga menarik perhatian para mahasiswa yang sedang ini adalah lewat. Siaran langsung. Mereka semua Nona bisa ungkapkan penderitaan apapun yang Nona sangat mengenaskan. Aku yakin mereka juga akan memberi keadilan untuk kejadian kemarin. Tanya seorang wartawan yang mewawancarai sesuai dengan naskah. Hidupku sulit. Stefani mulai menangis begitu dia memasuki drama itu. Dia mulai mengeluhkan pemukulan dan kekerasan yang menimpa dirinya. Dia bahkan mengeluarkan laporan medis untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar dirawat di rumah sakit. Di bawah kisah getir ini, makin banyak orang berkumpul di gerbang kampus. Mengetahui orang itu ternyata Stefani, sebagai seorang dosen yang dipukuli oleh dosen lain, mereka semua tentu saja membela Stefani. Dia hanya pura-pura. Omelan keras datang, Jeli bergegas keluar langsung tanpa memedulikan halangan dosennya.
Betul sekali. Dia hanya pura-pura. Jelas-jelas dia yang menindas adik Pak Agam lebih dulu, Pak Agam hanya menghukumnya. Dia pantas mendapatkan semua ini. Sheila juga bergegas keluar. Amigo dan Zain bahkan lebih tak kenal takut. Mereka datang dengan marah. Amigo memimpin dan berkata, Stefani, jangan pura-pura menyedihkan di sini. Riasan di wajahmu persis sekali. Benar-benar memuakan. Kemarin, Pak Agam melepaskanmu. Kamu justru tidak menyesal, bahkan membawa stasiun TV untuk menyebarkan gosip. Apa kamu pikir kamu masuk akal hanya karena kamu seperti ini? Zain turut memakinya. Gordon berkata dengan nada dingin. Bisa-bisanya kamu mau pakai metode seperti itu untuk menutupi kesalahanmu dan demi mendapatkan simpati. Kenapa kamu tidak berbaring di peti mati saja sekalian? Bukankah ini lebih realistis? Raut wajah Stefani langsung suram, sorot matanya penuh dengan kekejaman.